kita mendorong supaya melalui kredit usaha rakyat ini kan memang jadi salah satu program andalannya Kementerian UMKM ini terus kita monitor. Dengan adanya perang dagang ini kekhawatirannya adalah dengan ekspor kita, ya kan, yang akan menjadi lemah nantinya. Nah, terkait dengan pelemahan ekspor ini dan kondisi ini, penanggulangan tadi PHK atau bahkan untuk sudah pengangguran sendiri, termasuk kemiskinan di tengah gelombang yang sedang saat ini sedang dikhawatirkan. Saya bisa katakan ya para pengusaha yang melakukan ekspor ini bisa diberikan satu bonus insentif lah ya kan, supaya mereka juga tidak dibebankan. Ya tadi saya katakan jangan sampai malah meratakan produk lokal kita sendiri. Jadi ya kita tentu ya mesti mengklasifikasi lah barang-barang tertentu bisa masuk ke Indonesia. Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi dengerin dan nonton Sudut Dengar Parlemen barengan saya Nadia Kanaya. Aduh, Nadia balik lagi mau membahas yang seru-seru. Sekarang Nadia mau ngobrol, mau nanya-nanya langsung sama anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi Golkar, ada Pak Riko Meinoza yang sudah menemani Nadia. Apa kabar Bapak? Sehat, alhamdulillah. Sehat, lagi sibuk? Ya, sedang-sedang aja. Sibuk banget katanya pembahasan soal RUU pariwisata. Ini salah satu undang-undang yang juga dinanti untuk melindungi pariwisata kita. Ya kan, karena kemarin sempat di pandemi COVID-19 itu sempat down, kemudian geliat kembali, tapi tetap harus dapat perhatian, dapat perlindungan. Sejauh ini pembahasannya sampai mana, Pak? Ya, jadi memang kalau bicara sektor pariwisata khususnya di Indonesia ya, karena kan memang kita tahu sejak dimulainya pemerintahan Prabowo Gibran ini kan sedang melakukan efisiensi. Artinya kan berkaitan segala sesuatu yang menggunakan keuangan negara melalui APBN pasti kan akan sedikit dikurangi, akan ditinjau. Jadi tentu kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia di beberapa daerah di provinsi maupun kabupaten kota melalui pariwisata ini tentu akan didorong supaya bagaimana kita tetap bisa menghasilkan devisa, bisa menghasilkan tamu yang datang tidak hanya domestik tapi mancanegara, supaya intinya bagaimana di tengah kondisi yang sedang tidak baik-baik saja ini tetap Indonesia menjadi salah satu destinasi yang diminati tidak hanya lokal tapi juga dari tamu-tamu luar, karena ini kan saya kira menjadi unggulan kan. Kita tahu Indonesia ini ya terdiri dari laut, kemudian gunung, pulau-pulau yang indah-indah. Ya, belum kita bisa lebih spesifik ada Pulau Komodo ya, kemudian ada potensi juga ada mandi air panas melalui belerang. Jadi ini kan saya kira yang tentu menjadi perhatian pemerintah, khususnya kami yang ditugaskan di Komisi 7, salah satunya mitra Kementerian Pariwisata, untuk bagaimana kita mengatur dalam hal ini bagaimana targetnya sih yang secara ingin kita dorong sama-sama semua kawan-kawan ini ingin melahirkan satu badan khusus yang mengatasi untuk masalah pariwisata seperti hal-hal yang sudah terjadi di beberapa negara tetangga seperti Singapura, Thailand, Malaysia. Jadi ada seperti Indonesian Tourism Board. Jadi itu nanti ada badan yang bisa fokus ngurusin wisata, yang terutama mereka yang kolek uang. Jadi nanti ya kita sama seperti di mana-mana di luar di Asia, seperti halnya di Bali kan sudah jalan turis dari luar yang masuk ke Bali itu sudah dikenakan fee. Mereka belum masuk aja udah dikenakan fee nanti. Berarti potensi wisata ini kan luar biasa di Indonesia. Tadi Bapak udah menyampaikan kalau nanti di Bali sudah bisa dikenakan, tidak menutup kemungkinan dengan daerah-daerah lain. Termasuk Lampung ya Pak? Termasuk Lampung. Lampung ini lagi geliat pariwisatanya, wow. Di Instagram itu udah nampak keindahan lautnya. Potensial dari Lampung sendiri gimana ya Pak? Melihat potensi pariwisata Lampung? Ya, kalau sama seperti yang daerah-daerah
laut pantai lainnya, saya kira salah satu nilai unggul dari Lampung ya wisata lautnya ya. Karena sekarang sudah makin terhubungnya jalan tol dari Lampung ke Sumatera Selatan, termasuk dari Jambi itu kalau weekend, hari-hari sudah mulai hari Kamis sampai dengan Minggu itu hotel-hotel di Lampung hampir okupansinya semuanya naik. Oke. Dan juga kelihatan di jalan plat-plat nomor mobil kendaraan luar Lampung itu mereka menghiasi karena ya itu dari Palembang, dari Jambi karena kan mereka tidak punya laut. Jadi mereka banyak berdatangan ke Lampung. Ya sekarang bagaimana kita mendorong ya tidak hanya wisata alamnya tetapi bergerak bagaimana ya bicara pariwisata kan tentu bagaimana mereka juga menikmati kulinerinya kan itu bagian daripada UMKM. Nah, masuk langsung kan ke UMKM ya. Kemudian juga bagaimana ya tidak hanya makanan kan mungkin oleh-oleh segala macam lah kalau bicara UMKM kan berkembang. Kemudian oleh-olehnya juga mungkin ada ya macam-macam. Terlepas daripada itu ya juga bagaimana kita menyiapkan sumber daya manusia. Karena kan gimana pun juga daerah wisata bagus tapi kalau masyarakatnya tidak welcome, tidak menunjang, tidak tentu ini juga dengan keindahannya itu. Ini juga hal-hal yang terus kita sikapi di dalam pembahasan RUU itu bagaimana ke depan tidak hanya pendidikan formal tetapi non formal pun ini juga sudah harus diberlakukan karena kan kita lihat negara-negara maju ya, negara Asia yang maju seperti China, Jepang itu kan sejak kecil sejak dini di sekolah-sekolah mereka sudah diajarkan anak-anak itu untuk bagaimana pariwisata itu dikenali di daerahnya sendiri. Jadi itu juga saya kira hal-hal yang perlu juga ditanamkan di Indonesia. Oke, nah itu tadi Bapak udah menyentil sedikit soal UMKM nih Pak, ya kan? Memang benar kalau di situ ada objek pariwisata, UMKM geliatnya pasti akan lebih hidup di area pariwisata itu. Tapi dengan kita tahu perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok yang luar biasa memanasnya, gimana UMKM kita? Apakah tetap baik-baik saja? Ya, jadi saya kira satu hal ya, memang satu sisi ini merupakan satu tantangan bagaimana UMKM kita tetap harus eksis di saat kondisi yang memang tarif perang dagang antara negara adik kuasa Amerika dan China. Tetapi satu sisi ini juga berpeluang ya, tantangan ini harus dihadapi. Bagaimana kita harus bertahan untuk sektor regional maupun domestik. Jadi bagaimana kita UMKM ini juga kita mendorong supaya melalui kredit usaha rakyat ini kan memang jadi salah satu program andalannya Kementerian UMKM ini terus kita monitor supaya bagaimana guliran-guliran anggaran dana-dana yang ada dari pusat ke UMKM ini benar-benar diterima oleh UMKM yang memang memiliki potensi untuk bisa berkembang dengan baik. Kemudian juga UMKM yang memang memiliki komitmen yang kuat karena kan jangan sampai permasalahan UMKM kan kadang-kadang masalah mereka komitmen pembayarannya, pembiayaan mereka berani minjam tahu pengembaliannya mereka mungkin sulit dan tidak mempunyai komitmen yang kuat dan juga ya ini yang sedang kita lakukan pembenahan ke arah sana. Pak, tapi dengan adanya perang dagang ini kekhawatirannya adalah dengan ekspor kita, ya kan, yang akan menjadi lemah nantinya. Nah, terkait dengan pelemahan ekspor ini dan kondisi ini, Bapak melihatnya seperti apa? Apakah kita akan tetap positif kalau tidak akan berdampak terlalu besar dengan ekspor kita atau seperti apa? Dampak pasti ada ya. Jadi saya kira kalau memang selama ini kita beberapa produk Indonesia ini dikirim ke negara-negara besar, negara Amerika dan lain-lain. Jadi saya kira ya otomatis kita juga sudah harus berani diversifikasi ekspor kita pun ke negara-negara lain, ke negara Eropa, termasuk mungkin ke negara Asia kan pangsa pasar ini terbuka luas ya. Jadi saya kira ya kita juga harus bisa membenahi bagaimana kualitas produk kita ini harus juga bisa bersaing dengan negara-negara
sekitar, karena kan kita tahu dengan terbukanya teknologi, Shopee dan hal lain-lain kan, Iya, dan kawan-kawan ini kan produk luar sudah semakin murah, semakin mudah didapatkan, tidak usah kemana-mana, cukup kita dengan menggunakan gadget sampai di tempat diantar lagi kan. Yes, betul. Nah, jadi saya kira ini ya tantangan lah, saya kira bagaimana kita, nah inilah gunanya pemerintah, nanti kita akan bagaimana kementerian terkait melakukan pembinaan kepada UMKM maupun berbagai macam sektor, terutama untuk bagaimana kita bisa terus bersaing. Oke, berarti bisa UMKM kita dilirik di kancah internasional Itu gitu yang ya kita kan harapkan. Pak. Meluaskan. Kalau memang di Amerika terkendala, di Tiongkok mungkin Anda kendala, bisa di negara-negara lain bisa mendapat kesempatan ya. Kita masih mau membahas soal UMKM kita. Gimana nih nanti? Apakah UMKM ini bisa menjadi salah satu terobosan di tengah PHK yang luar biasa tinggi? Ini bisa potensial untuk ya mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Kita balik ya setelah break terlebih dahulu, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Pak Riko. Nih masih membahas soal UMKM. UMKM ini salah satunya yang ditakutkan adalah ekspor. Contohnya kayak yang sedang ramai adalah kelapa dan salah satu penghasil kelapa yang cukup banyak adalah di Lampung. Nah, Bapak melihatnya ini gimana? Apakah ada gejolak-gejolak di Lampung juga dengan hal ini? Harganya cukup tinggi Ya. Saya kira kan memang ya kalau Lampung kan memang masyarakatnya ini banyak, kalau bicara kelapa kan bukan menjadi konsumsi yang pokok ya. Karena walaupun memang katakan mereka lebih cenderung untuk mengekspor, kalau Lampung rasanya kelapa untuk lokal tetap masih bisa dipenuhi lah kebutuhan lokal. Jadi karena memang Lampung ini ya katakan termasuk daerah yang subur, karena memang tadi saya katakan latar belakang sejarah kan memang dulu daerah tujuan transmigrasi di era tahun 80-an. Jadi memang ya masyarakatnya banyak lahan di sana itu untuk pertanian. Nah, tentu ya ini menjadi satu keunggulan juga. Selain sebagai lumbung pangan nasional, Lampung ini juga ya hal-hal yang berkaitan menyangkut masalah kebutuhan pokok ya rasanya sejauh ini tidak pernah ada permasalahan. Cuman mungkin beberapa para pelaku, para pengusaha-pengusaha yang memang bergerak di bidang tertentu memang ya mungkin mereka mengajukan beberapa keberatan lah menyangkut masalah harga, termasuk masalah singkong, kan itu mereka protes. Yang saya monitor melalui DPRD, mereka meminta supaya gubernur ikut, pemerintah daerah khususnya minta ikut campur tangan dalam hal menentukan harga supaya mereka jangan sampai harganya jatuh di bawah. Ya. Kalau yang saya baca nih Pak, berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM ini mencapai 64,2 juta dan berkontribusi pada PDB 61,07%. Nah, dengan banyaknya kontribusi yang dihasilkan oleh UMKM nih, kalau menurut pandangan Bapak, apakah dengan maraknya PHK ini UMKM bisa dilirik sebagai salah satu penyelamat untuk mereka yang terkena PHK dan bisa mengangkat kemiskinan di Indonesia? Saya kira asal memang mereka memenuhi kualitas yang memang diharapkan dan juga memang tepat sasaran dalam hal produk-produk yang mereka lakukan, saya kira ini juga UMKM salah satu fundamental juga perekonomian, karena memang kita kan ingin bagaimana masyarakat ini kan semuanya mempunyai satu jiwa kewirausahaan ya, berdikari. Jadi tentu kita menjadikan satu prioritas dalam hal penanggulangan tadi PHK atau bahkan untuk sudah pengangguran sendiri, terus masuk kemiskinan di tengah gelombang yang sedang saat ini sedang dikhawatirkan. Karena dengan UMKM ini kan yang bisa sebagai solusi, karena kan langsung menyerap tenaga kerja, kan juga mereka lebih bebas mengatur waktunya, bisa di rumah, ya kan tidak terikat seperti halnya jam
jam kerja di pabrik atau di perusahaan atau di kantor sekalipun. Yes. Kemudian kan juga rata-rata kan UMKM juga ya kalau sedang tumbuh kan tidak memerlukan modal yang besar ya. Ya. Jadi ini pun juga menjadi primadona lah untuk para wirausahawan yang baru di tengah bagaimana mereka mungkin sudah tidak bekerja lagi di tempat yang lama. Ini juga kita ingin ya ini terus menjadi concernnya pemerintah Oke. untuk bagaimana kita juga bisa melahirkan UMKM yang baru supaya ya itu dengan potensi yang ada tentu ya mereka kita harapkan memiliki satu inovasi, kreativitas untuk apa yang kira-kira bisa dijual ataupun ditawarkan untuk tamu-tamu yang datang ke daerah. Oke. Bapak tadi melihat kalau ini menjadi potensi yang seharusnya bisa dilihat oleh pemerintah. Betul. Tapi sejauh ini bagaimana keseriusan pemerintah melihat UMKM ini? Bukan sebatas harus digerakkan, tapi juga ada pembiayaan yang harusnya diperhatikan oleh pemerintah. Ya, makanya dari itu pun kita ikut mengawal ya bagaimana tadi saya bicara di awal bagaimana pemberian akses permodalan ini dipermudah, kemudian benar-benar diperuntukkan untuk UMKM yang sedang berkembang. Kan karena kan yang tahu bicara masalah itu kan pasti pemerintah daerah di tingkat yang paling bawah, baik itu di tingkat kabupaten kota atau bahkan mungkin yang level yang lebih kecil kecamatan atau kelurahan atau desa. Ini mereka tentu yang lebih tahu apa yang dilakukan masyarakat sekitarnya. Jadi saya kira inilah butuh keseriusan, butuh kerjasama supaya kita pun juga minta supaya Menteri UMKM ini dalam hal pengucuran dana ini ya setidak-tidaknya bisa melibatkan ya wakil rakyat lah. Jadi minimal kan kita juga bisa melihat siapa-siapa yang diberikan permodalan ini dalam kurun waktu tertentu ada kenaikan, ada perkembangan nggak usahanya gitu. Jangan sampai nanti uangnya diberikan tapi digunakan untuk usaha yang lain. Jadi ini harapan kita ya ini menjadi tugas kita bersama supaya ya segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini untuk mendorong UMKM ini bisa berjalan sesuai harapan. Pak, kalau dengan adanya tadi tantangan dari perang dagang tadi, kan ini kan harga ekspor otomatis akan berpengaruh nih tadi Bapak menyampaikan. Apakah ada subsidi yang mungkin bisa diberikan kepada mereka pengusaha-pengusaha ketika akan melakukan ekspor? Karena kan itu menjadi tantangan tersendiri dengan harga pajak yang diberikan cukup tinggi, bukan 32 tapi 47. Ya. Ini yang saya kira belum putus, ya kan ini kan masih berproses. Karena kan beberapa menteri kabinet merah putih yang diutus oleh Pak Prabowo kan masih ada di luar. Jadi ya kita harapkan setelah mereka kembali, setelah final apa yang diputuskan, menyangkut masalah kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh internasional maupun kita di negara kita, ya tentu ini saya harapkan ini bisa menjadi satu solusi yang baik. Ya, saya kira secara singkat saya bisa katakan ya para pengusaha yang melakukan ekspor ini bisa diberikan satu bonus insentif lah ya kan supaya mereka juga tidak dibebankan selama ini baik itu prosedural yang panjang maupun beban-beban biaya yang mungkin akan berpengaruh dengan penghasilan mereka. Oke. Kita masih mau membahas lagi nih soal e-commerce, soal UMKM. Gimana soal e-commerce? E-commerce ini kan juga bisa menjadi salah satu tempat untuk mempermudah mengembangkan UMKM di Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya Pak. Kita break sejenak, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Masih di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Pak Riko Menoza. Kita masih bahas soal UMKM, geliatnya seperti apa di tengah gejolak perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok nih ya kan. Pak, gimana nih dengan e-commerce? Ini kan salah satu startup ini kan juga bisa menjadi salah satu tempat untuk mempermudah penjualan dari UMKM ini. Kalau upaya sosialisasi pasti sudah ada ya, teman kan memang
yang kita perlu tingkatkan kan menyangkut masalah persentasenya. Karena kan gimana pun juga ini kan belum terlalu masif dan merata di seluruh pelosok daerah. Dan juga kan kendala UMKM ini kan juga banyak yang mereka rata-rata ya generasi tertentu kan belum pada yang melek digital, masih menggunakan ya paling banter mereka QRIS gitu loh. QRIS pun udah hebat gitu loh. Jadi kan ini ya tentu ya memakan waktu yang saya katakan tadi kan memang ya ini apalagi kan memang kementeriannya ini kan juga baru dibentuk. Iya, betul. UMKM, ekonomi kreatif ya tentu perlu penyesuaian dan beberapa waktu untuk bagaimana ya masyarakat ini supaya bisa lebih melek, supaya lebih terbiasa. Ya ini tugas kita, tugas khususnya generasi Z ini yang memang lebih familiar dengan dunia-dunia seperti itu ya supaya bagaimana ini tidak hanya untuk hiburan tetapi juga melakukan sesuatu hal yang bisa menghasilkan keuntungan untuk kepentingan untuk bisnis lah gitu. Kita tahu kalau pemerintah akan membuka keran impor nih. Ya. Nah, apakah dengan ini kan kita harus cukup jeli ya untuk kita membuka keran impor, tapi di satu sisi bagaimana dengan UMKM ini? Jangan sampai nanti impor masuk terus kayak beradu dengan kualitas kita. Ya tentu ini sedang dikaji oleh pemerintah bagaimana keputusan impor ini tidak merugikan barang-barang tertentu yang tentu harus mendapatkan perlakuan khusus ya. Jadi saya kira kita juga beberapa waktu kemarin sempat kunker ke daerah, ke Palembang. Kita mengecek industri perkapalan yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Selatan yang ada di Kota Palembang itu. Ya mereka juga mengeluhkan harga-harga spare part dengan batasan import yang cukup rumit. Ini hendaknya mereka juga bisa diberikan dispensasi ini juga saya kira menjadi pertimbangan-pertimbangan khusus karena itu sementara kan kita tahu industri galangan kapal ini kan salah satu daya dorong juga di bidang industri perkapalan supaya bagaimana ya kita daerah bahari yang dimiliki oleh Indonesia ini juga tetap bisa berbicara juga lah di kancah internasional. Jadi saya kira itu ada beberapa barang-barang yang tentunya kita harus mendapatkan perhatian khusus di samping gejolak impor yang memang tidak bisa kita hindarkan. Oke, berarti setuju kalau nantinya pemerintah juga harus mengklasifikasikan jenis barang impor apa yang bisa masuk ke Indonesia supaya tadi saya katakan jangan sampai malah meratakan produk lokal kita sendiri. Jadi kita tentu ya mesti mengklasifikasi lah barang-barang tertentu yang bisa masuk ke Indonesia. Kalau Bapak melihatnya kan Bapak pasti sudah melakukan kunjungan di berbagai daerah dengan bertemu dengan berbagai UMKM yang ada. Apakah Indonesia dengan kualitas UMKM saat ini sudah cukup siap bersaing di kancah internasional di era yang 4.0 yang begitu masif digitalisasinya? Kalau saya bicara pribadi, jujur saya dikatakan masih belum. Masih belum siap karena ya memang kita nggak usah jauh-jauh deh lihat negara tetangga sama ASEAN aja ya dengan Thailand, dengan Malaysia ya saya kira dengan apple to apple kita bandingkan pasti mereka lebih duluan lebih duluan di atas karena ya itu nggak tahu mereka memang sudah semakin sudah lama kemudian masyarakatnya juga sudah terbiasa ya kan kita lihat kalau di Bangkok teredukasi dengan digitalisasi. Di Bangkok itu kan ada satu pasar weekend market yang dibuka pada saat hari Jumat itu barang-barang grosir. Jadi itu juga salah satu destinasi orang-orang kita yang berkunjung ke Bangkok itu ke pasar itu. Just Tip ya, daripada buka Just Tip ya di situ ya. Cak-tucak itu orang tahu lah cak-tucak. Kemudian itu weekend marketnya itu tidak hanya barang macam-macam. Dia jual hewan, ya, dia jual baju pasti jual baju, jual buah-buahan, jual sayur-sayuran. Jadi memang itu yang mesti kita munculkan produk-produk lokal yang memang saya kira kalau bicara areal, bicara masalah kesuburan apa yang dimiliki oleh alam kita ini rasanya tidak kalah bersaing ya kan. Jadi tinggal bagaimana keseriusan
dari bawah sampai ke atas untuk bagaimana ya kita mempunyai satu komitmen yang sama menggerakkan roda-roda seperti inilah. Kalau menghidupkan rasa cinta terhadap produk Indonesia, kalau Ya. menurut Bapak seperti apa? Dimulai dari pejabatnya dulu, kasih contoh. Oke. Pejabat yang sering tampil di televisi, public figure, ya semua ya saya kira jangan cuma omon-omon aja kalau kata Pak Presiden, tapi benar-benar ditunjukkan dengan perilaku hidup sehari-hari. Ya saya kira kan ya saya kembali ke belakang terkesima, ini masih sampai hari ini seorang pemimpin agama dunia, Paus Paulus yang kemarin baru saja mangkat, itu yang saya terkesan dari beliau itu yaitu kesederhanaannya. Iya. Menggunakan datang juga menggunakan pesawat komersial, ya saya nggak usah ngomong lah, tetapi kan belum diikuti oleh beberapa pejabat-pejabat yang sering tampil di media melakukan hal yang serupa lah, kan budaya kesederhanaan, budaya tidak menonjolkan di depan, apalagi di tengah kondisi yang seperti sekarang kan cemburuan sosialnya kan makin tinggi. Jadi saya kira itu salah satu pelajaran yang sangat berharga, yang mudah-mudahan banyak pemimpin-pemimpin kita bisa menirulah hal-hal yang positif dilakukan para pemimpin yang sebelumnya. Nah, mungkin habis itu masyarakat juga akan Iya, melakukan hal yang kita sama. mesti menggerakkan produk-produk lokal ya dengan cara pemimpinnya mesti memulai seperti itu. Jadi Iya. kita pun sudah ya bisa dibilang mesti mulai inilah perang dengan hal-hal yang punya bangsa sendiri kan. Lihat aja China, Jepang itu kan mereka fanatik sekali dengan produk mereka. Jadi tidak ada di Jepang itu kendaraan yang bukan buatan Jepang. Nah, jadi ini yang mesti kita timbulkan gitu loh. Oke, cinta terhadap produk lokal ya. Bisa beli mango stickers harga 35.000, masa beli ketan susu 5.000 masih mikir ya kan? Jangan dong, harus cinta dengan produk lokal. Apa Pak terakhir penekanan yang nantinya akan Bapak bawa di Komisi 7 ketika bertemu dengan kementerian yang terkait dengan UMKM ini? Kalau saya berpikir karena saya terlibat di dalam panja pariwisata, saya lebih mengedepankan potensi wisata dengan beberapa turunannya. Karena kebetulan saya juga di Lampung sebagai ketua masyarakat adat Lampung. Kemarin kita sebelum masuk bulan Ramadan tuh melakukan tradisi rutin yang dilakukan menyambut bulan puasa seperti bersih diri lah. Ya, itu kita sebut di Lampung itu dengan nama Belangiran. Nah itu saya berharap, kemarin saya juga sudah bicara kemana-mana, ini saya harap karena selama ini dari tahun ke tahun mereka bergantung dengan anggaran daerah, ya itu kita seperti meminta belas kasih kepada pemangku kepentingan di daerah, gubernur, DPRD. Ya kita berharap itu juga bisa diambil alih oleh pusat, ya mungkin melalui APBN, supaya itu juga sebagai salah satu daya tarik dan destinasi baru untuk tujuan ke Lampung. Karena kan saya katakan tadi kalau bicara pariwisata tidak hanya mengandalkan alam ya, tapi keindahan masyarakatnya, keseniannya, budayanya, ini yang saya kira juga selain bicara adat budaya kan juga melestarikan sejarah dalam sisi agama. Jadi ini juga saya kira menjadi tugas kita semua, apalagi saya punya kepentingan di dapil kita di Lampung. Berarti kan ada kesinambungan, pariwisatanya bergerak, biasanya UMKM-nya juga bergerak, ya kan? Nah, berharapnya semuanya akan bergerak bersamaan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Indonesia memiliki langkah sendiri untuk menentukan arah ekonominya. Luar biasa. Terima kasih Pak Riko Menoza sudah mampir di Sudut Dengar Parlemen. Semoga tidak kapok dan bersedia kita undang lagi dengan informasi terkait Komisi 7 di lain hari ya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan dan menyaksikan Sudut Dengar Parlemen. Akhir kata Nadia Kanaya, Pak Riko dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terus saksikan Sudut Dengar Parlemen.